Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang konflik Amerika Serikat dengan Iran. Nah, konflik antara Amerika Serikat dengan Iran termasuk ke dalam konflik internasional, di mana konflik internasional itu sendiri adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum, atau politik di mana tuntutan atau pernyataan satu pihak itu ditolak, dituntut balik, atau diingkari oleh pihak lainnya. Nah, seperti yang telah kita ketahui, pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan memanasnya konflik Iran dengan Amerika Serikat, di mana terbunuhnya Jenderal Soleimani, yang mana Jenderal Soleimani ini adalah jenderal top di Iran, dibunuh oleh pihak Amerika Serikat. Nah, ketika diruntut lagi ke belakang secara lebih jauh, sebenarnya naik turunnya hubungan Amerika Serikat dan Iran ini bisa dikatakan dimulai sejak tahun 1953, di mana pada tahun tersebut CIA atau Central Intelligence Agency membantu pelengseran Perdana Menteri Iran pada saat itu, yaitu Mohammad Mossadegh, dan memulihkan kekuasaan Mohammad Reza Pahlavi. Lalu pada tahun 1957, AS dan Iran menandatangani kerjasama mengenai penggunaan sipil atom, sebuah kesepakatan kerjasama nuklir sipil melalui program atom untuk perdamaian. Inisiatif Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower itu, program ini berbagi teknologi nuklir dan pendidikan termasuk negara-negara di seluruh dunia, termasuk Israel, Pakistan, dan Iran. Program ini memberi Iran landasan untuk program nuklirnya saat ini yang dianggap kontroversial. Lalu pada tahun 1967 setelah menandatangani perjanjian kerjasama nuklir sipil dengan Iran, Amerika Serikat memberi atau menyediakan Iran sebuah reaktor nuklir 5 megawatt dan bahan bakar uranium yang diperkaya. Lalu pada tahun 1968, Iran menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir yang mengizinkannya memiliki program nuklir sipil sebagai imbalan atas komitmennya untuk tidak membeli senjata nuklir. Iran termasuk negara yang menandatangani perjanjian non-proliferasi senjata nuklir dan disahkan pada tahun 1970. Pada tahun 1979 terjadi revolusi Islam Iran yang memaksa Shah Reza Pahlavi yang didukung Amerika Serikat untuk melarikan diri. Setelah Ayatollah Ruhollah Khomeini kembali dari pengasingan dan menjadi pemimpin tertinggi Iran, segerombolan mahasiswa menyerbu kedutaan Amerika Serikat di Teheran, menyandera 66 diplomat dan marinir Amerika. Khomeini mendukung para penyandera, tetapi 13 diantaranya dibebaskan tidak lama setelah itu. Para mahasiswa menuntut Amerika Serikat menyerahkan Shah Reza Pahlavi untuk diadili dan mengancam mengadili para sandera. Mengkhawatirkan kudeta lain, salah satu tujuan mereka adalah untuk mensabotase hubungan antara Teheran dan Washington. Lalu pada tahun 1980, Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menyita aset Iran, dan melarang hubungan dagang dengan Iran. Lalu pada tahun 1981, beberapa menit setelah Jimmy Carter turun jabatan sebagai Presiden Amerika Serikat dan Ronald Reagan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Iran melepaskan 52 sandera Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1984, pemerintah Amerika Serikat memasukkan Iran ke dalam daftar negara pendukung terorisme. Pemerintah Amerika Serikat mengidentifikasi Iran sebagai negara pendukung terorisme dan menjatuhkan sanksi berat. Dinas Intelijen CIA atau Central Intelligence Agency mencatat lebih dari 60 serangan dukungan Iran terhadap Amerika Serikat, Perancis, dan Arab moderat pada tahun 1984, termasuk serangan terhadap kedutaan Amerika Serikat di Lebanon. Lalu pada tahun 2002, Presiden Amerika Serikat yaitu George W. Bush menyatakan bahwa Irak, Iran, dan Korea Utara sebagai poros kejahatan dalam pidato kenegaraan tahunannya. Nantinya, para penyelidik internasional memastikan bahwa Iran memiliki uranium yang diperkaya. Namun, Iran menyangkal dan mengatakan hal itu digunakan untuk kemampuan energi, bukan untuk persenjataan. Pada tahun 2009, Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, menjabat dan memberitahu para pemimpin Iran bahwa dia atau Amerika Serikat akan mengulurkan tangan jika mereka akan melepaskan kepalan tangan mereka, dan membujuk Barat
bahwa mereka tidak akan berupaya membangun bom nuklir. Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat mengumumkan bahwa Iran sedang membangun situs pengayaan uranium rahasia di Fordow, dekat kota Qom. Pada tahun 2012, Undang-Undang Amerika Serikat atau Hukum Amerika Serikat yang berlaku memberikan Obama kekuatan untuk menghukum bank-bank asing, termasuk Bank Sentral Sekutu Amerika Serikat, jika bank-bank tersebut gagal mengurangi impor minyak dari Iran. Hasilnya, pengurangan drastis dalam penjualan minyak Iran dan penurunan tajam ekonomi pada Iran. Pada tahun 2013, pejabat Amerika Serikat dan Iran mulai melakukan pembicaraan rahasia yang semakin intensif pada tahun 2013 terkait dengan nuklir. Hasan Rouhani yang pragmatis terpilih sebagai presiden Iran dengan platform peningkatan hubungan Iran dengan dunia dan ekonominya, sesuatu yang hanya dapat dicapai dengan mengurangi sanksi. Pada 28 September 2013, Obama dan Rouhani berbicara melalui telepon dalam hubungan level paling tinggi antara kedua negara dalam 3 dekade. Pada 23 November 2013, dengan landasan yang diletakkan oleh perundingan rahasianya dengan Amerika Serikat, Iran, dan 6 negara besar mencapai perjanjian sementara bernama Rencana Aksi Bersama atau JPOA, di mana Iran setuju untuk membatasi pekerjaan nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi terbatas. 6 negara itu diantaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, China, Prancis, Jerman, dan Rusia. Lalu pada tahun 2018, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan kesepakatan nuklir dengan Iran dan kembali menjatuhkan sanksi yang melumpuhkan Iran. Trump mengatakan kesepakatan itu tidak membatasi program rudal balistik Iran. Depuis plusieurs mois, je dis que ça n'est pas un accord suffisant, mais qu'il nous permet en tout cas d'avoir jusqu'en 2025 un contrôle sur les activités nucléaires. Nous souhaitons donc pouvoir désormais travailler sur un nouvel accord. Pada tahun 2019 pada bulan April, Amerika Serikat menunjuk Korps Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris. Pada musim panas, Iran melancarkan serangkaian serangan terhadap kapal tanker minyak di wilayah Teluk Persia. Negara itu juga diyakini berada di balik serangan instalasi minyak di Arab Saudi pada September. Pada Desember, serangan di markas militer Amerika Serikat di Irak membunuh seorang warga negara Amerika. Amerika Serikat menyalahkan milisi dukungan Iran di Irak dan menembak markas-markasnya sebagai pembalasan. Milisi dukungan Iran melakukan demonstrasi di luar kedutaan Amerika Serikat di Baghdad, menyerbu pos keamanannya. Lalu pada 2020, tepatnya pada 3 Januari 2020, Trump memerintahkan serangan udara yang membunuh Jenderal Iran Qasem Soleimani tanpa persetujuan Kongres. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini penjelasan kelompok kami mengenai naik turunnya konflik antara Amerika Serikat dengan Iran. Semoga informasinya bermanfaat dan mohon maaf apabila kelompok kami melakukan kesalahan dalam membacakan informasi. Terima kasih.